Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Oktober tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan ada di 19 derajat 3 menit di Virgo. Ini kita lihat garisnya. Jadi ini kan chart yang lebih simple. Jadi garis yang terlihat pasti itu adalah garis-garis yang utama. Oposisi dengan Neptunus di Pisces, trine dengan Uranus di retro, dan sextile dengan Lilith. Tapi kalau kita lihat derajatnya di 20-an ya, 20-an derajat itu sebenarnya tidak hanya itu, ada Merkurius di 17 derajat ya, masih di bawah 5 derajat. Kemudian ada ini 18 derajat Saturnus ya, itu juga terlibat. Jadi yang Merkurius adalah semi sextile, kalau dengan Saturnus itu quincunx ya. Ini kalau di chart yang ini lebih terlihat. Nah, quincunxnya itu membuat Yod dengan kaki. Yod itu seperti anak panah, menunjukkan saran, sebenarnya saran kemana kita harus menuju. Kita lihat kakinya, itu adalah hal yang perlu pertimbangkan, adalah antara bulan dan Pallas Athena. Ujung tombaknya adalah Saturnus. Oke, kayaknya saya mulai dari chart yang ini dulu. Di derajatnya di 19 derajat saya lihat sampai masuk akal aja. Jadi hanya beberapa, walaupun bulan berjalan dengan cepat, tapi kita bisa melihat energi pada siang harinya. A child dressed as a superhero in a cape stands atop a high mountain and survey the countryside, seeing oneself in a noble heroic light as a child and trying to make good on that role as one grows, standing for something. Jadi kalau di sini kan adalah kita punya satu prinsip tertentu, punya keyakinan, sesuatu yang kita perjuangkan di 19 derajat Virgo. Dan walaupun dia tidak dalam posisi punya kendali, tetapi dia tetap mengupayakan sebaik-baiknya. Itu 19 derajat. Kemudian 20 derajatnya, rock musician late for a concert gig is tied up in a traffic, seeing no police cars in the immediate vicinity, he begins to drive along the shoulder of the road. Artinya kan nggak boleh kita jalan di pinggir jalan, shoulder, di bahu jalan kan nggak boleh, tapi dia tetap melakukan karena dia nggak lihat polisi pada saat itu, dan dia juga kepepet karena dia udah telat padahal dia udah janji mau perform gitu kan. Jadi itu situasinya di 20 derajat. Kemudian situasi di 21 derajat Virgo, an anarchist with a white curly hair throws a bomb into a government building. Ini anarkis tuh memang dia niatnya udah mau kekerasan, dia ingin provok kekerasan. Dengan wild curly hair ini menunjukkan dia memang tidak mengurus dirinya sendiri gitu ya. Dia itu menunjukkan rebellionnya dia, dan dia benar-benar tunjukkan selain dari penampilannya dia, tapi dia juga tunjukkan dari tindakan dia ngeluarin bom ke gedungnya government gitu. Jelas-jelas dia nggak punya otoritas, jelas-jelas dia dalam kondisi berteriak, marah, dan mengganggu. Itu 21. Di 22 Virgonya, amidst the cruelty and chaos of war, a nobleman still loyal to his inherited code of ethics helps defend the gates of palace from the attack rioters. Jadi jadi kalau kita lihat ini sebenarnya di 4 titik derajat ini, saya nggak mau lihat lebih dalam lagi, tetapi kita ambil energinya aja. Energi pas di jam 12 siang sebentar, yang menunjukkan titik ini sebenarnya penuh dengan pertentangan prinsip.
Jadi ini adalah derajat yang tidak mudah ya, karena ada pertentangan. Dan oposisi dengan Neptunus pada hari ini, bulan ada di Virgo, Neptunus ada di Pisces, itu semakin membuatnya diffuse dan tidak terkendali ya. Jadi kalau kita terprovokasi masuk dalam situasi menang-menangan, sementara sebenarnya saya tidak tahu apa prinsip yang dipegang, dan kayaknya memang itu prinsip antara hidup dan mati kalau di kepala dan hati kita. Tetapi kita lihat pengejauhan tahannya, apakah masing-masing ingin memastikan menang, karena ini benar-benar prinsip, yang namanya prinsip kayak tadi gitu kan, penggambarannya luar biasa. Jadi nggak peduli apa, yang fokusnya itu bukan lagi ke diri sendiri tetapi ingin menyerang bagian luar. Jadi ini semakin diffuse ketika oposisi dengan Neptunus, karena di saat yang bersamaan ketika kita punya prinsip dan prinsip kita ingin di diffuse gitu ya, ingin dibikin samar, kita pasti akan marah, berteriak, dan mengucapkannya sekali lagi, making it worse gitu ya. Jadi kayak menyulut api yang tadinya udah agak redam, itu tersulut lagi. Nah, apalagi dia trine dengan Uranus. Uranus ini rajanya rebellion. Jadi energi untuk berteriak dengan keras. Kalau kita dikuasai energi ingin menyerang, maka itu yang nomor satu keluar. Trine bukan trine. Sextile-nya dengan Aries, apalagi Aries itu adalah ketika kita merasa diri kita dikecilkan karena keberbedaan kita, dan ini juga karena Lilith terkait dengan seksualitas kita. Jadi misalnya kita direndahkan hanya karena kita perempuan, misalnya begitu, direndahkan karena kita punya kecenderungan yang berbeda dari kebanyakan orang, misalnya seperti itu. Semakin kita berteriak, semakin kita memaksakan apa yang menjadi dorongan hati kita. Tapi kalau kita lihat di sini, ya ini sarannya kebalikannya, sama sekali kebalikannya, karena yodnya ujungnya Saturnus. Saturnus tuh orang tua yang kolot, konservatif. Jadi di sini udah dibilang come on, be smart gitu ya, karena Pallas Athena dan bulan di kakinya. Be smart, don't do that. Jadi kayak ada dorongan hati yang itu kayak udah define banget ya, karena kalau kita lihat tadi penggambaran chartnya kan semua ceritanya tentang dorongan yang ingin keluar ya, dan memang kayaknya udah perang banget gitu ya. Mungkin udah diperlakukan juga dengan sangat buruk, tapi come on, be smart gitu. Be smart. Lihat situasi dulu. Pallas Athenanya mulai bilang, kalau kamu mau perang jangan gitu caranya, you'll get lost before you even start gitu. Don't do that ya. Jadi jelas sekali kalau di mata saya hari ini kita punya dorongan begitu besar untuk ngelawan, karena kita udah we cannot take it anymore, aku udah gak bisa lagi. Tapi somehow dibilangin don't do that, just think about it, be smart ya, gunakan cara yang lebih smart. Kamu pengen menang atau pengen teriak? Intinya kan gitu. Kalau cuma pengen teriak silakan, tapi habis itu besok kamu babak belur loh, kayak gitu. Terus kemudian mungkin kamu gak punya kekuatan lagi untuk perang berikutnya, ambil battle yang berikutnya. So just cool it down. Dan dengan energi seperti tadi digambarkan itu kayaknya impossible banget cool it down gitu ya. Ini lagi Celestial Rose of Mind ini kan kita benar-benar ini penggambaran Lilith banget. Jadi udah nggak bisa lagi, karena itu dignity kita. Tapi buat orang itu kayak ini kesalahan besar banget gitu loh, dan mereka disgust mungkin ya. So the taste of bitterness becomes sweetness in love. Jadi kalau di sini penggambarannya adalah ketika kita kembalikan lagi, kita kendalikan kemarahan kita. Oh, come on. Kayaknya berat banget ya. Saya tahu persis kalau saya lagi marah, lagi sedih banget, lagi kecewa banget ya, lagi frustrasi, dan terus ada orang bilang tenang gitu ya, rasanya kepengen nampol lagi gitu kan. Tapi
kayaknya cuman itu kalimatnya dari tadi yang keluar itu lagi gitu ya. A taste of bitterness, jadi bitterness itu kan sebel banget gitu ya, pahit banget, become sweetness in love. Jadi kita semua semuanya kembali ke cinta, sayang, kasih, compassion. The searching in the dark, jadi ini memang situasinya dark banget ya, finds the light of faith revealed in love. Jadi justru di situasi yang sangat bikin, yang impossible kayak tadi, unbelievably impossible gitu, justru dalam kegelapan itu kita bisa menemukan cinta kalau kita mau mencari, kalau kita mau surrender di dalam kegelapan dan kemudian berenang di dalam kegelapan mencari cahaya, something like that. Love transform thistle into jasmine. Love layers heaven and gives us with wings to soar into its mystery. Love transform our very thought into a desire of heart. Oh love, how divine is your luring. Ya, betapa divine kerinduan kita. Beauty flows from your unseen face. Your very nature is radiant with joy. Jadi kayak kita tuh pengen dilepaskan dari topeng kita, topeng kemarahan kita, dan kita menemukan cinta kita dari keberantakan ini. Tapi kalau kita lihat derajatnya juga begitu kan, di tengah war tadi, yang cruelty tadi, it's very clear kalimatnya. Yang mana tadi di 21 ya, bukan di 22. Amidst the cruelty of and chaos of war, kan kebayang betapa berantakannya, betapa horrifying gitu ya, mengerikannya. A nobleman itu adalah priai bangsawan. A nobleman still loyal to his inherited code of ethics. Dia tetap pegang teguh etika, kebaikan. Helps defend the gates. Jadi dia menahan supaya gatesnya dia gerbangnya, gates of the palace, from the attack of rioters. Jadi memang ini dalam kondisi diserang. Dan di dalam kondisi gelap dan diserang tersebut kita mencari cahaya. Oh love. Beauty flows from your unseen face. Your very nature is radiant with joy. You manifest vibrant hues in every flower. Hues itu kan warna ya, vibrant, warna cerah di semua bunga. You touch dazzle all creation. Every particle is attracted toward you, longing to unite and dwell in you. Ya, this is very beautiful ya kalau menurut saya, tapi ini memang gelap sekali, hampir sama ceritanya di sini ya. Ada keindahan yang begitu gemerlap, tetapi di antara kegelapannya sangat dominan, benar-benar warna hitam tam-tam gitu ya, hitam yang dark black. Kemudian ada warna hijaunya di latar belakang. Hijau itu menunjukkan perkembangan remaja, sesuatu yang akan tumbuh kemudian. Kita punya kekuatan, but it will take time, dan kita paham situasinya. Gambar buku itu kan kita sebenarnya udah pernah lewat ini, kita udah pernah belajar, masih banyak yang harus kita pelajari, tetapi dari apa yang sudah pernah kita pelajari, kita sudah mulai menghimpun kekuatan. Tapi kekuatannya itu belum sampai critical mass. Oke, penggambarannya jelas di sini, belum sampai critical mass. Kita masih terus menghimpun energi tersebut. Take your time. Be smart. Don't let yourself die this time. Not worth it. Not worth it. Wait. Oke, kita mulai dari satu kartu yang muncul di sini, come together. Iya, ini jelas kita sedang mencari ally. Kalau benar, kalau resonate, kita cari ally dulu, come on. Jangan perang sendiri. Perang sendiri mah udah kelihatan siapa kita, tinggal ditembak, udah jadi bull eyes, udah tinggal ditembak gitu. Jangan, spread your wings first.
cari kekuatan yang lebih. Kita udah punya kekuatan but not enough perception previous eventnya. This marker requires you to complete look at the world. Iya, pelajari dulu dunia ini sama dengan gambar bukunya tadi. The bee luck industriousness sweet victory. Yeah, see, very clear. When the bee buzzes into your path is a reminder that with hard work and firm commitment to building your dream, a sweet outcome is assured. The bee is a symbol of luck, so expect miracles and your life will be victorious and sweet. Jadi kita pastikan dulu kita punya merasa. Jadi kalau kita mau menang, feels like a winner first gitu loh. Feels like a winner first, itu yang paling penting. Kalau dari awal kita udah kalah, have nothing to lose, yang kita hadapin itu jauh lebih besar, itu sama dengan melemparkan diri kita ke dalam api and will get burned. Ya, terbang terlalu dekat ke matahari, istilahnya itu kan. The King, aku nggak tahu ini penggambaran kita atau orang lain, but anyway, kartu yang keluar The King. Man, authority, male sexual energy, things pertaining to the law, justice. Ya, ini tadi gambar Saturnusnya ya. Karena semua tetap harus lewat aturan, dan tadi di 21 derajat atau di 20 derajat. Di 20 derajat itu ada kecenderungan kita hampir kehilangan integritas diri, dan sudah sebenarnya, tetapi untungnya cuman hanya lewat di pinggir jalan dan gak ada polisi, gak ketangkap. Next time kita won't be that lucky. See? Sekarang kan kita masih sendiri, cari cahayanya sendiri, belum ada teman, dan kita lihat the devil sebagai tantangan. Itu emang luar biasa rasanya ya. Aku sampai ngomongnya gimana ya, jelas the devil itu sendiri kan dia niatnya udah jahat gitu ya, kebalik pula gitu ya. Jadi udah, saya nggak lihat belakangnya ya, saya ambil energinya aja. Kita tuh kan apalagi nih Virgo ya, The Hermit itu Virgo, berusaha untuk memahami. Jadi situasinya Virgo itu memang nggak mudah, karena biasanya kalau di Vedic astrologi rumah ke-6 atau Virgo kalau secara kolektif adalah rumah ke-6, itu dimana kita menemukan penyakit. Apa masalah yang paling besar? Itu kita lihat dari rumah ke-6. Apa sih isu hidup kita secara garis besar, kita lihat juga di rumah ke-6. Dan kita sedang menyelami masalah kita, entah yang sedang berlangsung atau yang itu benar-benar skrip hidup kita gitu rasanya sampai sekarang. Kayak, kok kenapa sih kok something bad always happen to me, kan ada orang yang sering ngomong gitu kesimpulannya, dan itu bukan kesalahan ya, artinya dia kan benar-benar ambil sampai kesimpulan itu kan karena dia pengalaman dia gitu. Kenapa kok aku ditipu terus? Kok kenapa aku selalu jatuh cinta sama orang yang salah? Kok kenapa aku selalu dikasih masalah fisik? Kok kenapa kok badan saya kurang ini? Kenapa kok saya dikasih fisik seperti ini? Kenapa kok keluarga saya seperti ini? Kenapa kok saya hanya bisa belajar tingkat segini, kemampuan saya nggak bisa lebih dari ini walaupun saya sudah mengupayakan setengah mati. Itu kan kalimat-kalimat yang benar-benar killing ourselves ya. Tetapi itu kan kalimat kan nggak dikasih tahu orang lain, tuh kayak dari kita nemu sendiri tetapi di energi yang gelap gitu ya. Di energi yang gelap tersebut kemudian ada the devil terbalik, dan ada orang yang mampu memanfaatkan. Emang dasar kamu tidak bernilai, misalnya kamu nggak ada harganya, kamu nggak pernah bisa, kamu dasar emang nggak mungkin lah keluar dari kelasmu yang cuman segini, nggak mungkin kamu masuk ke liga yang lebih besar, something like that. Itu ucapan-ucapan yang kejam. Saya minta maaf kalau ucapan saya begitu keras ya. Ini penggambaran yang saya lihat, saya rasakan, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita.
Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita, tetapi kita paham, minimal kita paham kalau kita melihat plot di dalam drama, oke? Selalu kembali ke drama. Karena drama itu bagaimana kita memahami dunia dengan logikanya kita gitu kan, dengan logikanya kita, dengan embel-embel emosi kanan kiri gitu ya. Yang kalau kita dalami sebenarnya memudahkan kita juga untuk memahami apa yang kita lihat di lingkungan. Nah, di sini kan sarannya adalah Ace of Wands. Ace of Wands itu penggambaran dari tindakan, ya, dari semua energi elemen tindakan, energi api, tindakan, bergerak, passion. Dan dia as itu kan selalu yang paling kuat kan, selalu paling kuat, bahkan sama king aja kan kalau kita lagi main kartu kan menang as kan, padahal dia nomornya malah nomor 1 kan. Habis itu nomor 2 yang paling itu lagi paling bawah gitu ya, kekuatannya kalau kita adu-adu gitu. Jadi kita mulai dengan gear 1 gitu ya, dengan kekuatan yang paling besar, whatever it is ya. Jadi di energi yang jatuh, ini energinya jatuh masuk ke dalam relung gelap, stand up, pakai kekuatan luar biasa seperti mobil dengan 4 wheel itu benar-benar baru mulai jalan, loncat. Ada tantangan, ada batu di depan, tetapi kan kita bisa pakai yang itu tadi, fasilitas kekuatan yang itu. Entah didorong dari belakang mobilnya, entah kita memang punya, pakai, berdiri, dan kita hadapi semua informasi yang menyesatkan. Seven of Swords. Ini semua adalah tentang ilusi, argumen yang salah. Kita bisa dengerin ya, kalau misalnya di dalam satu perdebatan itu bisa orang membela sesuatu dengan kata-kata yang oh my god. Dia pakai otak gak sih ngomong? Pakai otak. Dia tahu gak dia tidak rasional? Tahu, tapi dia akan melakukan semua hal untuk memenangkan sesuatu. Isn't that their job? Dan dia dibayar mahal untuk itu. Hello gitu kan. Nah, kita yang harus mampu tetap mempertahankan sanity kita, kewarasan kita. Karena saya melihat Seven of Swords ini, either kita yang mengerjakan, menghalalkan semua cara, atau kita yang menghadapi orang yang sedang mempermainkan brainwash kita. Brainwash itu membuat kita tidak berpikir sebagaimana logika yang asli yang datang dari diri kita. Oke, ini brainwash kayaknya. Kalau kita mampu berdiri lebih tinggi dari brainwash, apa sih sebenarnya yang dia inginkan? Tapi ini sukar kalau kita masih berada di dalam lingkungan brainwashing tersebut. Kalau kita bisa ambil satu tingkat lebih tinggi, kita akan melihat semua dengan jelas. Oh, ini manipulatif. Oh, ini ingin ini supaya dia si A ingin B melakukan sesuatu untuk dia, tapi menginginkan B berpikir bahwa dia melakukannya semua atas inisiatifnya sendiri. Dan si B percaya bahwa semua yang dilakukan adalah kesalahannya dia. Padahal sejak dari awal itu diarahkan oleh si A. Si B setelah mengetahui bahwa kesalahannya dia, yang dia pikir adalah inisiatifnya sendiri, menghadapi konsekuensinya, menjadi depresi, menjadi musuh masyarakat, dia terkecilkan. Sementara si A, sumber dari kekacauan tersebut, dia lepas dari semua. Kalau kita mampu, kalau kita menjadi si B, kita gak akan bisa lihat bahwa itu semua kesalahan A. Gak bisa, gak akan. Orang lain yang akan bisa melihat, tetapi orang lain, katakanlah C mendekati si B, menyayangi si B, mengatakan bahwa ini bukan kesalahannya dia, si B gak akan percaya. Gak akan. Itu adalah brainwash yang berhasil. Dan banyak sekali di antara kita berada di dalam situasi tersebut. Dan itu benar-benar tadi situasi yang gelap, di mana untuk mengembalikan
bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia melakukan semua ini atas dasar cinta dan kekaguman dan respect terhadap si A, dan dia tetap melihat si A sebagai tokoh yang patut dihormati, itu impossible untuk diubah dalam waktu 1 hari. Tapi ya, ini yang digambarkan di kartu ini. Anyway, today tell yourself, my body will last as long as I choose to live. Ini lebih kalimat lagi yang lebih sukar untuk menjelaskan, tetapi memang siapa sih yang menentukan kita bisa bertahan? Itu sebenarnya dari willpower kita ya, tapi willpower kita yang tadi saya sebutkan itu adanya bukan di dunia yang ini. Jadi kita punya dua keinginan sebenarnya. Keinginan yang kita sadari, yang kita gunakan pakai otak kita, dan keinginan kita yang beyond, yang di spiritualitas. Ini adalah kayak kita tidak ingin mati, tentu saja, karena itu insting kita, insting hidup kita. Tetapi di dunia spiritualitas itu seperti mengatakan bahwa memang tugas saya pada saat ini adalah untuk menjadi contoh dan akan mengubah dunia ketika saya berani mengorbankan diri kita. Tapi itu bahasanya nggak akan kita mengerti ketika kita masih berada di dalam vessel ini, something like that. Jadi today tell yourself, my body will last as long as I choose to live. Kalau kita berusaha untuk masuk ke dalam cara pikir spiritual bahwa pada akhirnya kita kembali ke sana, maka saya memilih untuk saya kembali ke sana dengan situasi semaksimal mungkin, memberi nilai tambah di dalam dunia spiritualitas, something like that. Sorry, yang terakhir maybe I terlalu membingungkan. Saya coba ambil satu lagi. Jadi abaikan kalau tidak sesuai. It's just too much juga buat saya. Every morning as soon as you awaken, look into your mirror and say your name, I love you. Cintai diri kita sendiri as much as possible. I think that's enough. Okay, for today. Okay, Wanita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.